Jadi saya berharap teman-teman benar-benar memanfaatkan kesempatan ini ya. Kita tidak tahu kenapa pemerintah segila ini mengangkat besar-besaran pada akhir pemerintahannya, akhir periode presiden kita. Apakah ini ada efek pilpresnya ke depan, kita tidak tahu ya. Cuman saya mau teman-teman berpikir egois saja, EGP saja. Pokoknya teman-teman harus fokus saja memanfaatkan peluang yang diberikan oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Baru lagi sempat bikin video ya, video yang berhubungan dengan P3K khususnya tahun ini. Insya Allah akan diadakan P3K secara besar-besaran, diangkat secara besar-besaran. Sebenarnya dari beberapa minggu lalu saya ingin buat video ini, tapi berkenaan kesibukan saya juga sebagai seorang guru, dimana kita dituntut untuk kejar tayang dengan PMM ya. PMM banyak sekali sekarang, tugas guru sekarang itu makin berat teman-teman. Saya rasakan itu ya. Mungkin teman-teman guru juga yang lain merasakan ini, bahwa makin kesini tugas guru itu makin sulit, makin susah. Beda guru-guru di tahun 90-an dengan zaman kita sekarang. Kita benar-benar dihabisin oleh Mas Menteri ini ya. Tapi insya Allah tahun depan Mas Menteri akan ganti ya. Ada yang sependapat dengan saya mungkin ya. Ya, saya hindari S2 itu karena saya tidak mau lagi berurusan dengan tugas-tugas ya. Ternyata Masya Allah tugasnya banyak sekali yang harus kita lakukan ya. Ini tuntutan dari Menteri Pendidikan kita, turun ke Dirjen dan sebagainya, turun ke pemerintah daerah, dan terus turun ke kepala dinas, turun ke pengawas dan kepala sekolah, hingga kita yang benar-benar merasakan dampaknya. Tapi bagus sebenarnya sih Bapak Ibu guru, ada juga dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya. Cuman capek banget ya teman-teman. Oke, ini curhat ya, curhat masalah yang kita hadapi sekarang. Baik, sesuai judul pada video kali ini kita akan bahas apakah P3K tahun ini itu lebih mudah dibanding P3K tahun sebelumnya. Ya, itu jawabannya adalah sangat mudah teman-teman, sangat mudah. Cuman selain itu ada sebenarnya yang lebih mudah daripada ini. Produk gagalnya kementerian kemarin yaitu P3. P3 adalah produk gagal yang tidak dilanjutkan lagi ya. Bahkan kemarin Ibu Susi sempat bilang nanti akan ada lagi pengamatan diri sendiri. Kemarin kan pengamatan dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas serta satu guru senior. Tapi kali ini ada kemarin sempat beredar di TikTok itu, ada seorang wartawan bertanya tentang bagaimana kisi-kisi pemilihan atau pengangkatan P3K selanjutnya. Dia sempat keceplosan, tapi saya yakin itu tidak benar ya, tidak benar berdasarkan skema yang diberikan oleh BKD BKN untuk di ACC oleh Mempan ya. Katanya kemarin dia observasi diri sendiri, tidak melalui lagi kepala sekolah. Itu lebih tidak rasional lagi, karena mau bagaimana kita mau mengobservasi diri kita sendiri ya. Itu sangat tidak masuk akal teman-teman. Yang kemarin aja yang diobservasi sama kepala sekolah dan pengawas itu tidak masuk akal, apalagi mengobservasi diri sendiri, itu sangat tidak masuk akal ya. Itu yang paling mudah yang kemarin. Beruntunglah teman-teman yang lulus P3 kemarin, selamat ya. Banyak sekali yang lulus, terutama di Pemprov, di pemerintah provinsi teman-teman. Oke, mengapa saya katakan itu lebih mudah teman-teman? Tahun ini lebih mudah dibanding tahun sebelumnya, karena PG-nya semua diturunkan ya. PG-nya semua diturunkan dari PG tahun 2021. Di tahun 2021 itu teman-teman, yang
ujian tahap pertama itu PG-nya sempat tinggi, kemudian diturunkan di tahap kedua ya, karena dilihat pada saat ujian P3K tahap 1 itu banyak yang tidak lulus ya, banyak yang tidak bisa mencapai ambang batas, makanya pada saat tes P3K tahap 2 PG-nya diturunkan ya, otomatis diturunkan karena banyak yang mengeluh, banyak yang gagal untuk memenuhi PG. Dan di P3K tahap 2 alhamdulillah otomatis banyak yang lulus, karena kalau saya tidak salah dia turun sekitar 30-an ya atau 40-an poin dari PG tahap 1 sebelumnya. Jadi pemerintah memang benar-benar serius ya, ingin mengangkat guru-guru yang sudah lama mengabdi di pendidikan maupun di kesehatan ya teman-teman. Kalau tahun lalu saya fokusnya di PG bahasa Inggris karena saya orang bahasa Inggris, makanya saya fokus melihat PG-nya di sana. PG di bahasa Inggris kemarin itu sekitar 260 teman-teman untuk teknisnya. 260 untuk teknisnya, sekarang cuma 185 ya, berdasarkan SE terbaru nih, keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 649 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru. Ini sangat turun semua, hampir 40% dipangkas nih teman-teman PG-nya. Jadi saya berharap teman-teman benar-benar memanfaatkan kesempatan ini ya. Kita tidak tahu kenapa pemerintah segila ini mengangkat besar-besaran pada akhir pemerintahannya, akhir periode presiden kita. Apakah ini ada efek pilpresnya ke depan, kita tidak tahu ya. Cuman saya mau teman-teman berpikir egois saja, EGP saja. Pokoknya teman-teman harus fokus saja memanfaatkan peluang yang diberikan oleh pemerintah. Mau pemerintah punya kemauan di tahun depan itu bukan urusan kita ya. Kita hanya fokus bagaimana bisa memanfaatkan peluang yang ada, karena saya tidak yakin teman-teman setelah tahun ini akan ada lagi pengangkatan P3K ya. Mungkin 2 tahun atau 3 tahun ke depan lagi baru ada pengangkatan, karena biasanya kalau setelah pilpres itu mereka sibuk membentuk kabinet dan sebagainya. Jadi saya harap teman-teman benar-benar memanfaatkan kesempatan ini. Tahun lalu 260, sekarang cuma 185. Wow, bayangkan penurunan signifikan ya PG yang diberikan oleh pemerintah. Bisa dibilang sangat dimudahkan teman-teman. Jadi tunggu apa lagi ya. Kalau PGSD kemarin, ahli guru kelas itu, kalau saya tidak salah dia PG-nya guru kelas ya. Guru kelas sekarang itu hanya 180, padahal kemarin 245 atau 250 kalau saya tidak salah ya. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Sedangkan guru bahasa Indonesia itu kemarin PG-nya dia 270 teman-teman. Kalau sekarang PG-nya tinggal 185 juga. Jadi agak mudah ya. Memang agak 170 ya, maaf. 170 untuk bahasa Indonesia. Wow. Apalagi yang teman-teman tunggu. Nah, yang inti di sini adalah teman-teman perkuat teknis teman-teman, karena kemarin yang banyak gugur itu adalah yang banyak gagal itu di teknis ya teman-teman, di teknisnya. Kalau teman-teman mau belajar silahkan belajar di channel ini. Itu kemarin yang belajar di sini rata-rata lulus di teknis teman-teman, karena memang khusus teknis yang paling banyak saya bahas. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PKN, IPS, sejarah dan sebagainya. Silahkan teman-teman buka-buka video saya,
belajarlah dari sekarang, start mulai sekarang untuk teknisnya. Kalau masalah wawancara soal sosiokultural itu teman-teman agak gampang ya, jarang yang gagal. Ada yang gagal tapi jarang ya. Jadi perkuat teknis, sekali lagi saya perkuat teknis, perkuat teknis, perkuat teknis. Banyak, hampir 90% gagal itu kemarin pada tahap 1-2 itu gagal di teknisnya. Ada 10% yang gagal di sosiokultural dan wawancara tapi kecil ya. Jadi jangan abaikan juga ya, tapi jangan abaikan juga, tetap juga baca-baca santai ya tentang sosiokultural dan wawancaranya, tapi fokusnya harus di teknis teman-teman. Insya Allah beberapa hari kedepannya saya akan mulai upload soal-soal FR. Yang paling dekat ini adalah FR guru kelas atau PGSD tahun lalu. Saya pikir tidak akan banyak berubah. Maksudnya P3K tahap 1-2 itu saya rangkum jadi satu. Saya yakin tidak akan banyak berubah karena kemarin bulan Oktober, kemarin bulan Agustus itu ada ujian PPG, ujian pretest PPG, dan yang muncul itu adalah soal-soal P3K yang tahap 1-2. Jadi karena menggunakan server yang sama, server ANBK, jadi prediksi saya tidak akan jauh berbeda dari soal P3K tahap 1-2 dengan PPG yang kemarin baru saja berlangsung, pretest PPG, seleksi akademik PPG pada Agustus kalau saya tidak salah. Itu sama persis soalnya, jadi tidak menutup kemungkinan dengan menggunakan server yang sama lagi itu akan didapat lagi nanti di ujian P3K tahun ini, insya Allah. Saya doakan teman-teman yang ikut ujian nanti itu lulus semua. Manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Sukses ya, jangan lupa berdoa dan tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.